Kita masih banyak menyaksikan orang kaya yang rumahnya 2 tingkat, yang punya mobil, itu mendapatkan BPJS PBI. Tapi banyak orang miskin yang benar-benar dapat gitu kan? nggak dapat BPJS. BPJS PBI itu BPJS penerima bayar iuran yang gratis. Banyak warga Garut pun yang harus banyak belajar ke Ibu Empol. Dia miskin. Kalau saya datang tuh rumahnya panggung, anaknya masih bersekolah. Tapi kata dia dapat PKH. Dia memutuskan mundur. Udahlah, saya nggak perlu dapat PKH lagi karena ada tetangga saya yang lebih miskin. Ini luar biasa, ini mental yang harus. Betul. Yang orang kaya itu harus malu. Ada CBR, ada NMAX ya. Rumahnya bagus tapi dipilot penerima PKH. Nah, ini kan urusan mental. Kebayang kan kalau misalnya si rumah yang tadi anggaplah orang yang kaya itu dia bisa nipu dalam tanda kutip ya, mengelabuinya seperti apa? Menurut saya juga pemilihan transaksional itu berbahaya juga buat kepentingan masyarakat Garut. Karena orang yang dipilih dari politik uang, ketika dia sudah kosnya demikian tinggi, dia tidak akan mikirin rakyat. Tidak. Saya yakin, seyakin-yakinnya dia tidak akan mikirin rakyat. Tapi ketika masuk ke dalam sistem tersebut, teman-teman mahasiswa itu yang dalam tanda kutip masih idealis, kebingungan. Kita terpaksa mengikuti arus pada akhirnya. Saya akan konteks bertarung itu adalah ajang ide gagasan. Secara gagasan siap bertarung ya. Secara gagasan, ide gagasan siap bertarung. Oke Sobat GU, kembali lagi bersama kami di konten Garut Memilih, kontennya Garut Update, ruang pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Garut, anak muda dan Sobat GU pada khususnya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber atau tamu undangan yang sangat ditunggu sebelumnya. Beliau adalah ketua partai, kemudian politisi muda, kemudian juga beliau digadang-gadang maju di pilkada nanti juga. The one and only siapa Om? Ya, Ayuda Turnawan. Ayuda Turnawan. Puja Turnawan. Terima kasih hatur nuhun pisan parantos sumping ka podcast kita nih. Jadi teman-teman, sedikit penjelasan bahwa Ayuda ini kita kenalkan sebagai ketua ya sekarang berarti ya, ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut. Anggota DPRD masih. Anggota DPRD. Oh iya. Selamat, kemarin sudah terpilih kembali. Jadi ini adalah periode yang kedua berarti ya? Masih kedua, menjelang ketiga. Menjelang ketiga ya. Berarti sosoknya itu berarti kan ini umurnya sebenarnya masih muda lah, bisa dibilang muda kan. Tapi sudah 2 kali menjabat di DPRD dan sekarang kembali terpilih lagi untuk periode 2024-2029. Keren ya. Pindah dapil awalnya dan tanpa baligo. Oke. Ini bisa diceritain juga nih. Tanpa baligo dan yang kita tahu juga bahwa ya karena beliau kan sangat erat ya sosoknya dengan PDI Perjuangan gitu, dan setiap tahun atau apa, dan bahkan orang paling tahu beliau itu karena ya sering belusukan, paling sering memberikan bantuan-bantuan. Nah ini kan beda cara kampanyenya gitu kan. Dan yang itu tips and triknya gimana kemarin, kenapa waktu pas pileg atau dari dulu concernnya tuh ke sana gitu? Tentu kalau buat saya politik itu etika untuk mengabdi ya, bukan semata-mata teknik untuk berkuasa. Dalam arti bagaimana jabatan publik yang diemban ini bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Nah, memang saya jadi dari tagline itu politik itu etika mengabdi ya, belusukan saja walaupun memang hasilnya ternyata tidak menggembirakan. PD Perjuangan itu kita turun 1 kursi. 2019 kita 5 kursi, 2024 kita jadi 4 kursi. Tapi tentu tidak mengecilkan hati kita bahwa memang politik itu etika untuk mengabdi, itu saja. Dan tapi maksudnya untuk secara keseluruhan nasional PDIP tetap masih nomor juara nomor 1 ya. Turun juga, tapi masih jadi juaranya. Tapi untuk Kabupaten Garut memang kita peringkat ke-7 di 2024 ini. Di peringkat ke-7. Jadi tapi sebelumnya memang kita juga di 2019 kita peringkat ke-8. Hanya saja kursi 5. Sekarang kita peringkat ke-7 tapi kursi 4. Ya, yang pengen kita soroti ini Pan, pergerakan ketika sekarang menjelang pilkada nih. Pilkada Bupati Garut gitu. Karena di awal PDI Perjuangan itu adalah partai yang pertama kali membuka nih peluang untuk siapapun yang ingin mendaftar menjadi kandidat calon bupati gitu kan. Namun kemarin terakhir kita dapat juga berita bahwa ternyata Ayuda sebagai ketua partai, kader DPD Perjuangan ternyata mendapat surat tugas untuk maju. Ini ada apa nih? Dinamika seperti apa yang tiba-tiba yang tadinya membuka untuk orang lain tapi
Kita memang sendiri. buka penjaringan tuh di awal April ya. Di awal April 2000. Itu yang pertama kan, termasuk yang pertama kan? Sampai penutupan di tanggal 20 April 2024. Nah, pada situ pendaftaran ada 6 orang. Dari eksternal itu Pak Hilman Umar Basori, mungkin kenal. Dhani, dari Pak Hujan ya, dari Pak Pak Hujan. Hujan. Kemudian Pak Raden Naas, mantan Ketua Basnas. Pak Raden Naas Kosasi, kemudian juga ada Pak Dodi, kemudian di internalnya ada Bu Juju Hartati, anggota DPD Garut, ada Pak Wawan Wandiansah, Pak Dadan Wandiansah, anggota DPD Garut dari fraksi PD Perjuangan, kemudian ada Pak Mamat. Hanya saja dalam perjalanan memang keenamnya ini tidak mengikuti fit and proper test di DPP. Tidak mengikuti ya. Tidak mengikuti, sehingga DPP menganggap keenam orang ini tidak serius. Jadi bukan berarti karena mereka tidak layak bisa ya kan? Bukan, tapi karena tidak memang nyampe, tidak. Dan kemarin pun saya sempat komunikasi juga dengan, jadi meminta mereka untuk kalaupun sekarang sudah ada surat tugas ke saya, tolong kalau memang masih berminat untuk bisa komunikasi dengan DPP PD Perjuangan. Nah, sehingga DPP pada akhirnya memang beberapa kali lewat Zoom itu menunjuk saya, karena ini menjadi tanggung jawab kamu sebagai ketua DPC. Ketika yang 6 yang daftar ini tidak fit and proper test, ya udah kamu yang harus maju, kata DPP PD Perjuangan. Nah, kemudian di awal Juni muncullah surat tugas dari DPP yang kalau saya menolak juga sebagai ketua DPC saya akan kena sanksi. Surat penugasan tersebut memang mengamanatkan kepada saya untuk membangun komunikasi kepada partai politik lain untuk bagaimana caranya PDI Perjuangan ikut dalam kontestasi yang ditunjuk dalam surat tugas itu secara eksplisit saya wakil bupati, bakal calon wakil bupati. Ini berat buat saya. Pertama memang pada akhirnya kan saya sebenarnya tiap hari hampir tiap hari walaupun tidak tiap hari belusukan. Takutnya orang menganggap belusukan karena gitu. Jadi ini beban, karena tadinya saya berpikir ya politik itu etika untuk mengabdi. Saya ingin memberi kesempatan kepada, termasuk saya sudah komunikasi juga dengan kayak Kang Agus Rusandi, mantan komisioner KPUD Jawa Barat ya. Beliau kan ketua BP Pemilu PD Perjuangan Jawa Barat untuk maju, tapi beliau tidak mendaftar juga. Termasuk dengan artis Ali Sakib. Ali Sakib termasuk dengan tahu yang Extravaganza Kang Ronald. Nah, Kang Ronald ini saya kan ikut dipilih kan? Tidak terpilih di dapil RI gitu kan. RI. Saya sempat pami bahasa Sunan mengolok. Karena tentu mereka sosok-sosok yang lebih dikenal seperti itu, tapi mereka kayak Kang Ronald memilih di Bandung kan? Di Bandung. Walaupun kelahiran Garut, Pituin Garut. Pituin Garut itu dari Desa Jayaraga. Desa Jayaraga kalau Kang Ronald itu. Cuman memang dibesarkannya di Bandung lah seperti itu. Tapi Pituin Garut. Sebelum jauh kita bahas substansinya nih, kan kita bicara pilkada di awal nih kan. Tapi sebelumnya kita kupas dulu nih personality dari Ayuda gitu kan kan ini Ayuda tuh dibilang politisi muda tuh kan ya. Nah, apalagi sekarang maju 3 periode. 2 periode ke belakang berarti umur berapa tuh, Apalagi sebenarnya kalau disebut muda relatif enggak juga ya. Iya. Saya pertama jadi anggota dewan tuh usia 33. Sekarang sudah usia 43 sekarang saya. 10 tahun. 10 tahun. Jadi sudah jadi pertama dilantik. Jadi kalau muda itu relatif ya. Kalau dibanding dengan misalnya yang usia 50 ya saya lebih muda. Tapi kalau dengan Om Elpan saya tua gitu kan. Yang jadi unik tadi dibilang Ayuda tuh bahwasanya Ayuda untuk periode ketiga ini tanpa baliho dan juga dapilnya pindah. Ya otomatis pengenalan baru tuh kan. Tapi metodenya seperti apa tuh, Bisa langsung mengalir gitu kan. Mengalir. Jadi saya suara tidak signifikan sebenarnya dibanding caleg lain yang terpilih ya pindah dari mana tuh? Dari Dapil Karangpawitan ke Garut Kota. Sekarang saya ke Dapil Tarogong. Nah, saya suara tidak signifikan, jauh di bawah suara saya di Dapil yang lama. Kemarin itu saya cuma dapat suara 4.734. Tapi walaupun dengan suara kecil itu saya mengantarkan saya duduk kembali menjadi anggota DPD Garut di periode ketiga nanti yang nanti dilantik di tanggal 14 Agustus 2024 ya. Anggota DPD periode 2024-2029 ini. Nah, tentu tadi kembali bahwa kalau buat saya pertama pertimbangan kenapa tidak memasang baligo finansial juga, karena saya kan hampir tiap hari ke lapangan ya, ke lapangan. Jadi kan gini, bakso saya itu bagaimana negara itu hadir untuk masyarakat. Jadi ketika saya datang misalnya ada ibu, saya sebutkan saja ya, ada Manani ini di kampung Bojong Salam, Desa Sukasana, Kecamatan Banyuresmi. Itu dia lansia, sudah sangat sepuh, 90 tahun, anaknya pun sudah menjelang lansia, dua-duanya stroke, tinggal di rumah yang tidak layak huni. Saya datang kemudian memberikan bantuan santunan sembako dan
uang, tapi kemudian saya menghubungi Bupati pada saat itu, Pak Rudi Gunawan. Saya juga menghubungi Kemensos dan saya bilang gini ke Bupati, Pak Bupati, saya nggak bisa tidur lihat ada lansia stroke, tidak dapat bantuan apapun, tidak masuk dalam DTKS, tidak menerima PKH lansia, di mana PKH lansia ini kan lumayan, 800.000 kan. Betul. Nah, rumahnya sewaktu-waktu bisa roboh, saya tidak bisa tidur. Tolong ada kebijakan. Alhamdulillah ada kebijakan bantuan dari Disperkim 15 juta, kemudian dari Kemensos untuk bantuan RST-nya 20 juta, jadi total 35 juta untuk perbaikan rumah. Kemudian dapat bantuan kewirausahaan dari Kemensos, warung yang dikelola oleh keponakannya gitu kan, di mana ke margin keuntungannya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dari mana nih. Jadi saya tuh Baksos tuh bagaimana negara tuh hadir untuk yang sok seperti ini. Berarti 2 periode itu di Komisi 4. Ya, saya pertama saya di Komisi 3 tahun pertama, tahun kedua di Komisi 1, kemudian tahun ketiga sampai sekarang tahun ke-10 sebagai itu di Komisi 4. Dan di Komisi 4 ini tidak bisa ke komisi lain karena sudah terlanjur, ternyata banyak permasalahan sosial, kemiskinan ekstrim di lapangan yang membuat saya ya sudah saja di komisi, karena kebetulan Komisi 4 kan mitranya kita dinas sosial, dinas kesehatan kan, ya gitu kan. Seperti itu. Jadi memang hari ini banyak sekali pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat, terutama yang miskin ekstrim, yang banyak orang yang miskin ekstrim tidak masuk dalam BTKS, sehingga saya melihat sudah saja di Komisi 4 saja terus, karena ternyata memang di Garut ini masih banyak lansia duafa, janda tua yang tidak masuk dalam BTKS, yang tidak mendapatkan apakah itu BPJS PBI, apakah itu PKH, apakah itu BPNT dan bantuan-bantuan sosial lainnya seperti itu. Nah, sampai kan ada istilah buat Kang Ayuda ini Dewan Penolong Korban Kebakaran tuh. Nah, sampai ada istilah itu gitu ya. Bahkan hari ini pun tahu berarti ya di mana kebakarannya. Hari ini gitu. ada kebakaran di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan. Tadi tim saya, karena ini ada podcast. Tadi pagi kan saya ke Cangkuang dulu, ke Kampung Sumur dan Kampung Sarjambe. Ada penyandang disabilitas yang memang memerlukan bantuan, sangat miskin. Tiap hari itu, Pak? Enggak, tidak tiap hari tapi nyaris tiap hari. Kemudian saya lanjut ke Kampung Saapan, Desa Galih Pakuwon, Kecamatan Limbangan, ada rumah roboh. Saya ngasih bantuan tadi ke sana. Kemudian ada kebakaran, hanya saja karena udah janji podcast, kebakaran oleh tim. Nah, kebakaran kembali, kenapa saya selalu datang kebakaran? Yang namanya kebakaran hilang semua. Bayangkan, rumah hilang, rumah habis, harta benda habis, dokumen mereka mau akte kelahiran, ijazah, surat nikah itu hilang, sehingga mereka kebingungan. Biasanya shock. Mereka tuh kayak seperti linglung gitu, mau mereka ya mikirin ini habis, kemudian mereka berpikir juga gitu kan. Nah, tentu ini menjadi urgent buat saya, menjadi urgent, sehingga pada akhirnya yang paling pertama itu saya selalu santunan uang dengan sembako. Kenapa santunan uang? Minimal mereka ada pegangan dulu untuk 1, 2 hari, 3 hari. Dan dengan harapan kemudian ada bantuan dari berbagai pihak, dari Pemkab Garut juga, karena memang di Pemkab Garut di Disperkim itu ada alokasi anggaran untuk yang rumah kebakaran, bahan bangunan ya, subsidi bahan bangunan. Kemudian di Dinsos juga ada seperti, dan harapan kita sih sebenarnya ada kolaborasi pendanaan juga, bagaimana Pemkab Garut bisa mengoptimalkan CSR BJB, CSR berbagai badan usaha ya, maupun itu swasta maupun BUMD, BUMN yang beroperasi di Garut, untuk bisa memberikan bantuan kepada berarti enggak di Dapil A doang gitu ya? Tidak. Nah, ini cocok nih buat kampanye. Tidak di Dapil A. Tidak. Tapi saya terlalu tidak ke sana sebenarnya. Karena jadi ini kan jadi canggung ke saya sebenarnya. Selama ini kalau kemudian Baksos teh karena ayah kahayang, itu kan ini menjadi canggung buat saya. Makanya saya memutuskan dari awal tidak mendaftarkan diri di internal partai saya. Tidak mendaftarkan diri, tidak melobi, tapi kenyataan memang realitas pada akhirnya mengatakan karena yang 6 calon ini tidak ada yang fit and proper test, sehingga akhirnya DPP memutuskan, karena mungkin dilihatnya saya Baksos di tiap dapil gitu kan, seperti gitu, jadi ya sudah saja. Tapi ya tentu belum tentu juga saya bisa maju. Kenapa? Karena ini kan memerlukan pasangan koalisi. Hari ini di Kabupaten Garut semua partai politik yang ada membutuhkan partai politik koalisi. Karena kan minimal 20%, minimal 10 kursi. Partai Golkar ada 8, Partai PKB ada 8 kursi, kemudian Gerindra 7 kursi, P3 7 kursi, kemudian PKS 7 kursi, kemudian Demokrat 4 kursi, PD Perjuangan 4 kursi, Nasdem 3 kursi. Sehingga semua partai politik ini tidak ada yang bisa mengusung sendiri, dan ini membutuhkan koalisi. Nah, sampai sekarang memang ini belum jelas pasangan koalisi. Tentu saya juga bisa saja saya maju, bisa saja saya tidak. Ya, ada satu pertanyaan lagi, bukan satu pertanyaan, masih banyak nih kan, masih banyak nih waktunya.
terkait tadi balik lagi ke terkait bantuan sosial tuh, ada problem di itu dikata tuh. Ada yang terdata di DTKS tuh yang kaya tapi masih terdata. Ada juga yang dalam tanda kutip layak dibantu tapi tidak terdata. Yang otomatis tidak dapat bantuan gitu. Nah, itu problemnya ada di mana gitu kan. Selama ini lintas dapil gitu kan pasti sangat memang harus ada pendataan komprehensif. Dan sebenarnya harapan saya kemarin itu ketika Bappenas bekerja sama dengan BPS di tahun 2022 ya, yang namanya Regsosek, Registrasi Sosial Ekonomi ya. Nah, harapan kita tuh ada perbaikan data karena memang hari ini 1,8 juta warga Garut masuk DTKS dari 2,7. Nah, padahal DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial di mana orang yang masuk DTKS adalah orang yang memerlukan bantuan sosial. Tidak mungkin kan 1,8 juta warga Garut miskin. Betul. Karena ya hasil data BPS sendiri yang miskin tuh hanya di 9,8%. Berarti sekitar 260.000. Bukan 65%, bukan 60%an ya. Ya maksudnya hanya 260.000 ya. Jadi kalau kemudian ada 1,8 juta warga Garut yang masuk DTKS ini berarti ada pendataan yang kurang akurat. Dan ini memang memerlukan komitmen semua pihak bagaimana pendataan ini bisa termasuk kejujuran yang didata, kejujuran pendata gitu kan. Kejujuran yang didata jangan gini. Jangan orang kaya ketika didata ngaku miskin. Ini kan akhirnya kejujuran. Jadi ini kan membutuhkan komitmen semua pihak untuk menghasilkan sebuah data yang akurat. Jadi ketika didatangi kita punya 7 sapi ngakunya tidak punya apa-apa gitu kan. Jangan juga seperti itu karena memang bisa jadi, dengan keterbatasan anggaran yang ada. Padahal pemerintah pusat sebenarnya tahun 2024 ini lumayan 496 triliun dialokasikan untuk perlinsos, perlindungan sosial. Salah satunya untuk PKH, untuk BPNT, untuk KIP, untuk ya BPJS PBI, untuk kemudian banyak ya perlinsos itu kan beragam ya perlindungan sosial dan itu luar biasa besar. Padahal penduduk miskin juga tidak sebanyak itu. Nah tentu ini memang membutuhkan termasuk begini. Hari ini 1,5 juta warga Garut itu dibayar oleh APBN, BPJS PBI. 1,5 juta. Padahal yang miskin tidak sampai segitu kan. Kita masih banyak menyaksikan orang kaya yang rumahnya 2 tingkat, yang punya mobil itu mendapatkan BPJS PBI. Tapi banyak orang miskin yang benar-benar nggak dapat BPJS. BPJS PBI itu BPJS penerima bayar iuran yang gratis. Nah, kita kan dari APBD Garut itu sekitar 216.000, dari APBN sekitar 1,5 juta warga Garut. Kalau dari APBD Garut itu kita bayar karena kan dirapatkan dengan DPD Garut 216.000 itu dibayar pakai APBD Garut. Oke. Pelaksana teknis itu kan, bicara pelaksana teknisnya tentunya kalau misalkan ada data meskipun di lapangan kita lihat ini orang kaya nih gitu kan, rumahnya gede dan lain-lain lah gitu kan, gak layak buat dibantu. Kalau misalkan sudah data-datanya tetap harus dibantu. Nah jadi begini, kalau menemukan fenomena tersebut itu kita bisa menyanggah. Saya misalnya gini, Om Dani atau Om Elvan, saya tahu kan saya dewan kan, gaji dewan kan 45 juta ya, ternyata saya dapat PKH. Om Dani atau Om Elvan itu bisa menyanggah ke aplikasi cek bansos. Ada cek bansos di Play Store bisa diunduh, di iOS Store itu bisa diunduh juga di yang untuk iPhone. Nah, itu kita bisa menyanggah yang bersangkutan tidak layak. Jadi bisa dilaporin ya? Bisa dilaporin, bisa menyanggah. Nah, hari ini makanya ini membutuhkan komitmen semua pihak agar bansos pemerintah itu bisa tepat sasaran itu. Ini membutuhkan komitmen semua pihak. Jangan kemudian kita hanya sekedar komplain, tapi ya kita bisa kalau bisa semuanya, termasuk kita bisa mengusulkan. Misalnya Om Elvan menemukan nih ada lansia duafa sebatang kara, tapi dia tidak mendapatkan PKH lansia. Padahal kan PKH lansia itu penting buat dia kan sudah tidak produktif, nggak kerja kan usia. Nah itu kita bisa mengusulkan. Kita setiap organ ke aplikasi cek bansos itu sudah disediakan oleh Kemensos. Prosesnya berapa lama? Nanti ada verifikasi biasanya. Biasanya kan verifikasi. Ada verifikasi. 1 tahun kan biasanya perhitungannya biasanya. Enggak, sekarang itu memang kalau untuk updating DTKS itu per bulan sekali. Sekarang itu sekali updating DTKS itu tergantung. Makanya ini butuh komitmen semua pihak karena kan mereka juga terbatas ya. Jadi butuh komitmen siapapun untuk kita bagaimana agar orang yang membutuhkan dapat bantuan, orang yang tidak membutuhkan yang kaya juga dilepaskan. Nah, ini ada fenomena nih. Saya kemarin beberapa hari lalu, bukan kemarin, tanggal 17 Juni saya baksos dengan Dr. Helmi bareng ke kampung ini kita ini supaya sadar di masyarakat Garut. Ke kampung Pasir Muncang, Desa Dangder, Kecamatan Banyuresmi. Ada ibu, nanti harus Google dulu saya. Ibu siapa? Dia miskin. Kalau saya datang tuh rumahnya panggung. Anaknya masih bersekolah. Nah, tapi kata dia dapat PKH. Dia memutuskan mundur. Udahlah, saya nggak perlu dapat PKH lagi karena ada tetangga saya yang lebih miskin.
Ini luar biasa, ini mental yang harus Betul. yang orang kaya tuh harus malu yang terima bansos Iya. tuh. Orang kaya yang mereka pengen BP. Kenapa? Ada orang yang menurut kita ya kacamata kasat mata kita tidak mampu. Ibu siapa nanti tolong di ini ya. Ya, Bumpol. Terus akhirnya saya dengan Dokter Helmi itu memberikan bantuan untuk supaya Bumpol bisa warungan lah. Karena ketika dia melepaskan karena lumayan dia Dia sendiri berarti enggak sama anak. Itu Ada dia anaknya dapat karena 2 anaknya masih bersekolah, dia dapat per bulan itu 460.000. Dapat 460.000 aja PKH. Itu dia lepasin. Alasannya satu, ada yang lebih miskin dari saya. Ada yang lebih miskin dari Terus saya. dia dari mana penghidupannya? Nah, makanya dia kenapa dia berani juga melepaskan bantuan PKH? Anaknya yang besar sudah jadi kerja di Pangkas Rambut di Jakarta. Anak yang besar, sehingga kata dia di samping dia dengan suaminya kerja serabutan ya, disuruh ada anaknya yang kerja di Bekasi, bukan di Jakarta, mohon maaf ya, Pangkas, sehingga bisa dalam arti ngirim ke orang tuanya. Nah ini sebuah kesadaran, sebuah moral value yang luar biasa. Bagaimana seorang keluarga yang menurut saya ya tidak mampu, desil 1 menurut saya, karena rumahnya panggung, tidak layak huni, terus kerjanya serabutan. Jadi suaminya kalau ke ladang itu, kalau ke kebun hanya maksimal 40.000 di upah. Itu pun tidak tiap hari. Kebayangkan, anggaplah kita 40.000 tiap hari. Itu 40.000 dikali 30 1.200.000, itu jauh di bawah UMR. Itu berhak mereka, tapi dia menolak. Nah ini akhirnya kan saya dengan Dokter Helmi memberikan apresiasi. Kita memberikan santunan uang sembako agar yang bersangkutan bisa berwirausaha. Katanya pengen warungan kopi katanya. Nah suatu saat ini perlu Garut Update untuk menengok itu. Seperti itu. Nah itu adalah gambaran betapa kita harus banyak belajar. Banyak warga Garut pun yang harus banyak belajar ke Ibu Empol bagaimana agar bantuan tepat sasaran. Ibu Empol saja yang menurut saya tidak mampu, dia masih memikirkan, gitu kan? Memiliki empati yang tinggi bahwa ada yang lebih berhak. Kenapa saya pengen lepas? Karena Pak Dewan ada yang lebih berhak dari saya. Seperti itu. Ya itu sebenarnya masalah ini tuh kan ini ya soal data yang dalam tanda kutip tidak tepat sasaran itu kan udah cerita lama kan, sebetulnya lagu lama dari dulu lah gitu. Dan mungkin juga fungsi pengawasan, contoh kita bukan mengkritisi program PKH-nya karena program PKH itu bagus gitu. Cuman yang saya tahu kan waktu dulu pendamping PKH itu ada di setiap kecamatan, ada setiap desa, ada verifikatornya juga gitu kan yang gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini masih bisa lolos itu kan yang jadi pertanyaan gitu terkadang gitu. Kok bisa gitu ya misalnya kan, karena apalagi zaman dulu itu kan ketika PKH itu pencairan itu tidak dibawa langsung tapi ngumpul di desa, dari kantor pos datang gitu kan. Saya kurang tahu yang update sekarang kalau PKH tetap masih seperti itu atau udah masuk rekening kalau sekarang. Masuk rekening. Izin begini. Pendamping PKH itu tidak menentukan siapa yang KPM PKH. Betul. Jadi yang mengusulkan itu tetap ada namanya operator SIKNJ di desa, di mana itu tuh SLRT, Puskesos pusat. Jadi unit kerja Kementerian Sosial dengan Dinsos itu sampai ketika itu namanya Puskesos. Nah, memang kemudian kenapa menjadi tidak optimal? Karena di Garut gajinya insentifnya 200.000. Berbeda dengan Sleman. Sleman itu UMR, Puskesos itu, sehingga kerjanya optimal. Puskesos ini dia bisa mengusulkan, dia bisa membatalkan, tapi terkadang gini amdannya. Ketika dia misalnya ada nih yang terima PKH nggak udah mampu, dia mengusulkan untuk tidak, dia bisa dibully. Betul. Bisa diserang dia ketakutan. Nah ini makanya akhirnya apa? Urusan mental yang harus diedukasi itu urusan mental. Tapi kan kalau nggak salah saya sempat beberapa juga lihat kan beberapa tanda di rumah itu kan ada sampai dipilok gitu kan, keluarga penerima PKH gitu. Nah kebayang kan kalau misalnya si rumah yang tadi anggaplah orang yang kaya itu dia bisa nipu dalam tanda kutip mengelabuinya seperti apa? Yang si rumah-rumah yang orang kaya gitu kan. Itu saya juga bingung. Kembali lagi harusnya harusnya malu ya di betul. Saya pernah begini, saya pernah di desa Donguswiru, Kecamatan Limbangan. Gitu. Saya pernah baksos nih. Jadi pada situ saya memberikan bantuan untuk sebuah madrasah. Ada perbaikan madrasah sambil saya belusukan ke lansia Duapa di desa Donguswiru, Kecamatan Limbangan. Itu ada rumah, ada CBR, ada NMAX ya. Rumahnya bagus tapi dipilok penerima PKH. Ini kan urusan mental. Nggak jadi, mau. Harusnya dia teh sadar gitu kan? Harusnya sadar. Ya atau ya maksudnya tadi
kan sekarang juga fasilitasnya sudah ada untuk pengaduan gitu kan. Ada. Maksudnya harapan saya ketika misalnya yang tadi makanya saya bilang saya bukan mengkritik siapapun gitu kan, atau tapi teman-teman mungkin misalnya kayak pendamping PKH yang atau TKSK atau siapapun yang di lapangan sebetulnya kan yang bakal lebih ketemu duluan gitu kan. Karena kalau tetangga ngomong kena kan seolah wah, parebut ya, karena kita tahu lah ketika bantuan turun gitu kan, bantuan turun mah semua bisa garansi baju lah, ya pakai daster gitu ya, jadi terkamuflase gitu kan setelah itu gitu. Jadi ya ada beberapa hal yang memang harus menjadi PR buat kita semua sih ya gitu. Apalagi yang berbicara tentang data itu, ya ini kan selain masalah anyarnya, betul, apapun sebenarnya ini apalagi kita tahu kemarin kan kita kehilangan data tuh ya ransomware jadi data tuh Gus Mahese lagi Nah ini yang saya bingung juga, Reksosek itu memakan anggaran itu sekitar 1 triliun lebih itu sampai sekarang Garut juga kita belum menerima dari rilis dari Bappenas pada 2022. Harapan kita dari registrasi sosial ekonomi itu muncul data yang benar-benar akurat, valid, jujur, akurat itu. Karena saya memang memahami proses di lapangan. Saya mengikuti beberapa pendata per desa itu data 8 sampai 10 orang. Itu sampai ke rumah-rumah didata. Termasuk saya pun sempat didata gitu kan oleh petugasnya. Jadi pengalaman pertama saya didata tuh petugas Reksosek. Ditanya gaji berapa gitu kan, ditanya aset apa saja seperti gitu. Nah, harapan kita tuh sebenarnya Reksosek ini muncul supaya kita mengerti siapa yang harus dibantu gitu kan. By name by address ya. Betul, karena CPCL tuh terkadang ya, saya pernah dulu kan tahu lah di sosial gitu ya yang tahu. Jadi kadang-kadang kita menerima bantuan, terus datanya mana nih? Anggap dari BPS tahun 2014 misalnya. Orang ini tahun 2020 kumaha? Ya mungkin selalu ada rumus ini, ya tinggal jumlahkeun we. Lamun aya umur 14 tahun berarti mun baheula itu 14 tahun tambah genep berarti aya 20. Har. Ya tapi itu yang terjadi ya gitu kan. Dan tapi ketika ditanya kita tahu bahwa operasional untuk pendataan itu lumayan besar dan yang lainnya. Tapi memang masalah data ini lumayan masalah yang cukup pelik gitu lah. Yang ya agak tahu sendiri gitu akhirnya kan spontanitas dalam artian ketika mendapatkan berita ada kejadian apa dan cuman ini saya tarik mundur ke tadi ada yang sedikit menarik ketika Cak bilang ada kebakaran datang gitu kan, bahkan lebih cepat ditagana jeung BPBD ya mah hebat set gitu ya, selalu ada di situ. Terus yang tadi bilang kan ngasih uang lah misalnya kan untuk sampai nunggu ada bantuan dari gitu. Itu uang dari mana? Dari pribadi itu pribadi. Uang dari mana kayak gini. Ya maksudnya uang pribadi gitu loh ngeluarin gitu. DPR kan di gaji kami 45 juta. Gaji tunjangan ya. Kemudian setiap kunker kalau sebelum 2024 mungkin kita hanya dapat SPPD, tapi setelah ini kan kita sebenarnya lumsum ya, dan itu cukup signifikan angka. Dan buat saya memang pada akhirnya itu harus kembali ke masyarakat. Oh, itu setiap anggota DPR dapat berarti? Dapat. Jadi kalau kita kunjungan kerja kita kan dapat uang saku dari negara ya. Nah tentunya itu kita alokasikan. Tapi tentu first thing first anak. Saya kan ada anak. Om Dani kenal, anak saya yang besar kan kuliah di kedokteran si abang gitu kan. Ya, nah tentu. Nah, tapi buat saya kemudian memang pada akhirnya politik itu etika untuk mengabdi ya. Dan kebetulan juga memang anggota DPRD Provinsi Dapil Garut, Pak Memo Hermawan itu ayah saya sendiri. Dia anggota DPRD ya, Dapil Garut, punya gaji tunjangan juga. Nah itu sering saya minta juga. Saya punya anak si Sinan. Kemarin saya transfer, dia mau main sama teman-temannya. Tapi saya juga punya ayah. Ayah saya suka transfer juga kadang. Tahu saya baksos banyak, ayah saya suka transfer juga dari gaji tunjangannya dia. Misalnya terakhir ayah saya kunjungan ke Aceh. Dari bapak kunjungan kerja ke Aceh, bisi udah perlu jang belusukan, transfer beliau 3 juta gitu kan. Seperti itu. Celebar eta. Ya tentu kan. Ya kan kalau buat sendirinya lu bayar gitu maksudnya. Enggak, pada akhirnya kan begini. Kalau masalah kebutuhan kan ya gitulah, cukup lah gitu. Tentu kalau yang sifatnya tersier ya tentu pada akhirnya kembali buat saya begini kan, politik itu etika mengabdi kan. Etika untuk mengabdi. Saya juga kayak saya baksos terakhir barusan di di desa Galih Pakuwon ya. Itu curhat dari masyarakat kan, dari pihak desa Hararese katanya. Padahal mereka mungkin tidak mengetahui bahwa ada proses penganggaran. Tapi alhamdulillah dengan saya datang, saya memberikan 1 juta untuk yang rumah roboh, maka kemudian dari pihak desa langsung 10 juta gitu kan. Nah seringkali ketika saya baksos misalnya yang rumah sangat tidak layak huni depan Ciplas,
Itu rumah sepasang keluarga, saya lupa lagi namanya, bisa nanti di Google. Ini baru kejadian baru, Pak? Bukan baru lah, beberapa bulan ke belakang, 2 bulan ke belakang. Itu depan Ciplas ada rumah tidak layak huni. Saya datang memberikan bantuan, besoknya PJ Bupati datang, kemudian dari Perkim langsung cepat cair 15 juta. Jadi terkadang memang kan saya ketika DPRD datang memang bukannya semata-mata saya, tapi bagaimana bantuan-bantuan dari pihak lain juga bisa lebih cepat lah seperti itu. Jadi saya sih nggak, ya kalau itu pribadi. Nah, itu tapi saya pun berhitung karena memang kalau berbicara pendapatan kotor Dewan hari ini, ya mungkin bisa di angka 70 per bulan. Tapi itu dibagiin lagi kok gitunya kan bansos kalau gitu, itu kombinasi antara gaji tunjangan dengan perjalanan dinas kita gitu kan. Kalau tapi kan itu kotor ya. Itu belum menghitung uang hotel. Tapi tinggal kita berhemat. Kalau saya biasanya nyari hotel yang murah 300-400 ribu kalau kunjungan kerja, supaya ada saving yang lebih yang kemudian dipakai untuk kepentingan masyarakat. Tapi tentu kembali lagi ya, kalau buat saya sih yang terpenting kebutuhan anak terpenuhi, kebutuhan pendidikannya. Sisanya ya untuk masa, karena untuk diri sendiri udah soalnya gini kan kita tahunya, maksudnya tadi juga sampai ada dibilang Dewan kebakaran atau apa gitu. Julukan itu kan disematkan karena seringnya turun gitu kan, dan kita juga udah sering lah melihat berita-berita yang kayak gitu. Dan itu butuh komitmen yang besar kan, dalam artian kayak tadi bahwa kita yang datang pertama kali gitu kan, terus ketika orang juga mungkin berharap juga ketika pas datang tuh alhamdulillah ada Pak Dewan, terus sampai tadi ada komitmen. Oke lah, misalnya satu titik kita datang ngasih misalnya kayak tadi 1 juta, itu kan dalam 1 bulan tak bisa seberapa kali mereka kikituannya gitu kan, maksudnya kayak lumayan gitu loh maksudnya itu. Dan saya bukan mujinya, bukan muji depan orang, cuman maksud saya wah ini butuh komitmen yang sangat besar gitu bagi AA gitu kan, sebagai anggota dewan yang terus-terusan seberapa coba. Dan kalau udah dihitung mau berapa umurnya. Karena kan gini juga, saya juga nggak mau dicap omdo ya ketika saya, jadi kan politik itu adalah keteladanan kan. Jadi ketika ada hal seperti itu ya, sebagai elit, sebagai public figure juga dalam konteks di penyelenggaraan pemerintahan daerah, kita harus memberikan contoh seperti itu. Contoh ketika saya dulu sama singkat 2019 saya mengkritik Pemda dalam konteks stunting. Pada 2019 itu kan prevalensi stunting tertinggi itu di Kelurahan Ciwalen ya. Itu ada 145 balita yang dikategorikan stunting. Nah, hanya karena bahasa Sunda Dinkes itu dalam konteks alokasi stunting masih habis untuk kegiatan penunjang. Jadi misalnya kita 1 miliar nih untuk PMT-nya, pemberian makanan tambahannya hanya 300 juta, tapi untuk 700 jutanya habis untuk kegiatan di hotel gitu kan. Nah, kita mengkritik itu, tapi mengkritik itu sampai kita memberikan PMT kita juga dari gaji tunjangan kita. Kita mengkritik, jadi maksud kita jadi kan pada akhirnya politik itu harus keteladanan. Saya ketika dalam fungsi pengawasan mengkritik kinerja SKPD itu dengan juga memberikan ya udah nih saya berkorban tenaga dan waktu dan materi. Nah ini ada cerita menarik ini juga. Ini bagian dari kemarin beberapa hari lalu ada warga Garut yang terlantar di Batam. Ini perlu cerita agar juga jadi literasi anggaran kita melek ya. Jadi Ibu Wina namanya, Wina Iklima, warga Desa Sindang Ratu, Kecamatan Wanaraja. Dia ditipu lewat Facebook, dijanjikan pekerjaan di Bokta Batam. Dibelikan tiket sama orang Batam. Datang ke sana ternyata dia tidak terlunta-lunta. Akhirnya dia diamankan oleh Satpol PP Batam, dibawa ke rumah singgah Dinsos Kota Batam di Kecamatan Sekupang. Nah di sana kemudian karena bingung, dia mau pulang, Dinsos Kota Batam nggak punya anggaran untuk memulangkan. Ngirim pesan ke Facebook saya pribadi, ke Facebook pribadi. Bu Wina Iklima ini, tapi tidak. Nah kemudian saya langsung nanya ke Kemensos, nanya kepala dinas Kota Batam, namanya Pak Leo Putra. Kemudian saya komunikasi dengan jajaran dinas, ternyata memang benar tidak ada anggarannya untuk pemulangan tersebut. Saya komunikasi juga dengan dinas sosial Kabupaten, sama dinas sosial Kabupaten Garut tidak ada anggaran untuk pemulangan tiket pesawat. Nah ini saya belikan tiket lah. Tanggal 23 Juni kemarin. Saya belikan tiket. Nah kemudian bisa pulang, dijemput oleh Dinsos Kabupaten Garut oleh Pak Kadar ke Bandara Soekarno-Hatta gitu. Saya beliin tiket Citylink tanggal 23 sore itu, dari Batamnya jam 18.45, tiba di Soekarno-Hatta 20.25. Nah tapi saya lagi di luar kota jadi tidak bisa. Nah ini betapa gambaran sebenarnya juga ada hal-hal, karena
ini berkaitan juga kayak dengan pilkada ya. Kadang APBD Garut ini banyak tidak kontak mengayomi masyarakat juga. Contoh seperti di Setda Garut itu anggaran untuk dokumentasi kepala daerah itu 1,8 M. Dokumentasi kepala daerah 1,8 M itu dari tahun ke tahun loh. Itu yang dilaksanakan PPID itu kan? Iya, pokoknya dokumentasi kepala daerah itu 1,8 M. Silakan ditanya ke Setda, ke Pak Sekda, silakan ditanya. Oh, itu apa tuh berarti ya? Ya itu di DPA-nya, DPA Setda. Nah, tapi untuk penyandang disabilitas lansia duafa itu hanya di 800 juta. Baru 2024 ini kita meningkat 1,2 M. Itu pun masih di bawah anggaran untuk dokumentasi kepala daerah. Itu contoh ketidakannya. Jadi pada akhirnya ketika ada warga, makanya tapi kita kan nggak bisa udah, ini kita belikan tiket. Nah, harus ada solusi. Saya sering baksos tanpa bermaksud mengecilkan karena keterbatasan anggaran. Saya beberapa kali dengan kepala bidang Rehabsos sebelum yang sekarang Pak Dadang Bujamin termasuk dengan Pak Dadang juga sering bareng dengan PLI ya. Kabid Rehabsos sebelum Pak Dadang. Rehabsos ini kan yang ada ODGJ ke Rehabsos, penyandang disabilitas ke Rehabsos, kemudian lansia duafa ke Rehabsos, ada janda tua ke Rehabsos. Nah, kebayang 800 juta itu segarut nih. Sedangkan kita tahu jumlah kepala rumah tangga yang janda di Garut itu ada 120.000. Dari 800.000 kakak. 120.000 kakak itu dipimpin oleh kepala keluarganya perempuan. Karena ibarat itu janda kan. Kebayang banyak jandanya di Garut ini. Ada mungkin yang mampu, ada juga banyak yang tidak mampu seperti ini, yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, makanya ini kemudian sebenarnya pilkada ini itu momentum kesempatan bagaimana kemudian kedepannya anggaran lebih berpihak kepada publik, kepada masyarakat. Dari hal itu saja kita kebayang. Ya bukan saya pada akhirnya. Nah, politik itu ada keteladanan ketika saya pun harus turun tangan. Ada konteks misalnya ada prevalensi stunting tinggi ya, saya juga turun tangan memberikan PMT. Ada kemarin ketika Covid gitu kan, kita pun sempat DPRD Garut itu fraksi PD Perjuangan kita menyumbang di bulan Agustus 2021 kita menyumbang sebulan gaji semuanya untuk kepentingan baksos sembako untuk yang ini yang dirawat di rumah itu isolasi mandiri, isoman. Kita memang melihat keterbatasan anggaran, akhirnya kita memutuskan ya udah sebulan gaji semua dewan, 5 dewan yang ada pada situ kita 30 terkumpul 150 juta, kita bikin sembako, bikin untuk kemudian disebarkan kepada yang isoman. Itu bisa di browsing di Google juga. Capeknya ternyata kerjanya Pak Yuda ini. Sambil dia itu lah. Van. Belum lagi Om. Waktu itu saya pernah silaturahmi tuh ke kantornya Pak Yuda ya. Kayak udah waktu itu kebetulan ada orang Limbangan kalau gak salah yang korban kebakaran. Karena akta kakak anaknya gak salah waktu itu tuh mau lamar kerja, diurusin juga. Udah telepon di Dukcapil. Jadi secara kerja nyata maksudnya sudah terlihat lah gitu kan. Mungkin kita lebih bayang ya hiji gitu ya, apalagi kalau 50-50-nya turun sama seperti itu, mungkin banyak tugas-tugas pemerintah yang akhirnya diwakili ke wakil rakyat gitu langsung. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi yang paling awal tentang nyalon nih. Karena kemarin kan ya maksudnya itu guys nyaman pisan kalau menurut kita ya ngelihat sebagai anggota dewan dan kerjanya juga sudah diapresiasi banyak oleh masyarakat gitu yang kayak gitu. Nah, dengan adanya surat tugas ini otomatis kan ini menjadi sebuah pilihan nih. Karena kalau misalnya jadi nyalon, berarti kan harus melepaskan kursi di DPRD, di Dewan. Nah, apakah ini pertimbangannya sudah matang atau tadi juga kan dibilang bisa saya tidak jadi maju atau seperti apa posisi saat ini, Kalau disebut galau, sangat galau. Karena begini, tentu saya sebagai ketua DPC kalau tidak melaksanakan surat tugas juga akan kena sanksi. Jelas. Karena memang tidak ada pilihan lain. Sedangkan partai politik adalah memang ajang merebut kekuasaan secara konstitusional. Dan kita kemarin pilih kalah peringkat ke-7 gitu. Kemudian ada pilkada di depan mata 27 November 2024 ini. Tentu ujung-ujungnya untuk bagaimana mewujudkan keberpihakan kepada publik itu memang harus direbut kekuasaan ini. Tapi saya galau kenapa? Dengan baksos tiap hari saya nggak punya uang. Saya nggak punya. Ini kita nggak ngomong money politik karena saya tidak melakukan cost politik. Karena ada 4.400 TPS. Dikalikan sekian harus ada uang saksi misalnya 2,2 M. Ini sebuah kegalauan buat saya. Jujur. Hal-hal seperti kecuali ada gotong royong ya. Dan harapan saya memang ada gotong royong. Jadi itu belum berbicara kampanye. Berapa kita alat peraga harus dibuat? Apakah balik
apakah baligo, kalau baligo saya masih mempertimbangkan tidak, karena buat saya baligo itu menjadi sampah visual yang kemudian takut merugikan masyarakat ketika ada angin kencang seperti itu. Nah kembali lagi tetap yang namanya pesta demokrasi ini membutuhkan kos. Betul. Dan dari uang saksi itu ini membuat saya tuh galau. Kemudian galau. Tapi saya mau tidak mau harus kemudian menjalani surat tugas ini. Walaupun tidak mesti, tidak juga apakah saya akan jadi calon, karena kan tergantung apakah menemukan chemistry misalnya, apakah dengan Pak Sakur, Pak Nadiman, Pak Dr. Helmi atau Bu Putri atau siapapun yang calon yang muncul, itu kan kita belum tahu. Tapi komunikasi sudah jalan mungkin ya. Komunikasi sudah, kalau saya pertemuan dengan berbagai partai politik sudah, yang belum itu dengan Partai Gerindra. Kalau dengan P3 sudah, dengan PKS sudah. PKS 2 kali. Pertama Dr. Helmi berkunjung ke DPC PDIP, terakhir kemarin saya berkunjung ke kantor DPD PKS gitu kan. Ke P3 kita berkunjung ke DPC P3. Kemudian ke Demokrat kita berkunjung ke Partai Demokrat. Kemudian dengan PKB kita berkunjung ke Partai PKB. Ke PAN juga kita berkunjung, ke Nasdem kita juga berkunjung membangun silaturahmi karena memang ini masih sangat cair, tapi memang belum ada pengerucutan, masih wait and see semuanya. Kayak lihat sekarang, lihat peta politik nasional nih Om ya, bahwa PDIP ini telah mendeklirkan untuk sebagai posisi pemerintah. Apakah itu berpengaruh melihat koalisi sekarang di Pilbub atau bahkan Pilkada, gimana tuh? Tentu sangat berpengaruh ya, karena kan kita bisa melihat misalnya beberapa wilayah kabupaten kota lain, kalau koalisi Indonesia Maju udah clear ya. Kita berbicara Pilkada Jawa Timur saja, yang tim partai pendukung Prabowo Gibran sudah sepakat di Hopipa dan tim Dardak seperti itu. Jadi memang hari ini yang ditakutkan memang kami di tingkat PD Perjuangan itu ditinggalkan, karena kan kemarin kita jadi memang saya ditugaskan juga membangun komunikasi agar bagaimana PD Perjuangan bisa visible ikut dalam kontestasi dan menempatkan kadernya. Yaitu salah satu yang di surat penugas itu Yuda Pujaitunawa sebagai bakal calon wakil bupati. Nah kemarin saya sudah sounding dengan P3, sudah sounding, ini loh surat tugas kami. Dengan PKS juga sudah sounding, dengan partai politik lain secara resmi kita belum sounding. Tapi kan waktu masih panjang. Sampai ke 27 Agustus kita masih ada waktu 2 bulan ya. Ini kita sudah 28 Juni, 2 bulan kurang sehari. Dinamika masih bisa cair, kita wait and see, semua juga masih wait and see. Mungkin nanti di seminggu sebelum inilah baru ketahuan. Sebelum penetapan. Karena semua juga masih wait and see kan. Misalnya Pak Nadiman sempat telepon saya, Adinda gimana di PD Perjuangan ya, surat tuh gimana di Golkar ya, belum keluar surat tugasnya seperti gitu. Ini kan makanya Golkar pun belum pasti apakah ke Pak Sakur, ke Pak Nadiman, apakah ke Pak Dinas Mulo atau ke yang lainnya seperti itu. Kalau PD Perjuangan sudah jelas memang ke saya karena penugas, karena tadi dengan alasan yang 6 itu tidak mengikuti fit and proper, akhirnya tidak ada pilihan yaitu ke Yuda Pujaitunawa. Dan itu berat buat lemes saya. Saya tuh lemes karena anak saya kuliah kedokteran. Baru masuk juga tahun ini. Jadi kan saya harus berhenti di dewan. Kebayang, aduh, gaji 45 juta. Kan kalau ikut pilkada belum tentu kepilih. Kan belum tentu gaji 45 juta sebulan, belum kunjungan kerja ya. Kalau ke Cirebon itu dapat 8 juta, kalau ke Jakarta dapat 7 juta, kalau ke Jambi dapat 18 juta. Kalau kunjungan kerja itu dengan konteks biaya hotel pesawat ya. Nah, ini saya melepaskan itu, anak saya masih kuliah gitu kan. Ini sebuah kegalauan tingkat yang kegalauan tingkat tinggi. Gitu naon bahasa Sunda mah moro keusik ngelepaskeun julang. Naon bahasa Sunda teh? Moro peusing ngelepaskeun julang. Seperti itu. Tapi mungkin satu sisi juga ini bentuk kaderisasi yang dari PDIP mungkin ya, yang harus bahwa kader kita sendiri yang harus maju gitu kan. Bentuk komitmen juga. Tapi ada juga rumor yang mengatakan bahwa bentar, Ayuda tuh baru dapatnya surat tugas nih katanya. Belum surat rekom, masih aja bisa berubah gitu kan. Apakah memang seperti itu? Bisa berubah karena ketika saya dianggap gagal membangun koalisi. Bisa saja berubah. Karena tentu kalau rekomendasi itu begini, rekomendasi itu harus melibatkan partai politik lain. Ketika sudah ada pasangan calon koalisi, kalau rekomendasi itu. Memang hari ini tidak akan ada yang mungkin dapat rekom kecuali sudah berkoalisi gitu kan. Rekomendasi biasanya misalnya kalau misalnya berkoalisi dengan P3 gitu kan, PD Perjuangan dengan P3, rekomnya P3 itu ada nama kader PDI, ada nama kader P3, rekomnya PD Perjuangan sama atau bisa koalisi dengan PKS gitu. Jadi yang namanya rekomendasi itu ada nama karena sekarang hari ini tidak ada partai politik yang bisa mengusung sendiri. Betul. Itu yang jadi menarik gitu kan. Harus ada koalisi. Harus ada koalisi. Nah, kan udah ngebangun nih
komunikasi dengan beberapa partai tadi, bahkan mungkin semua ya, tinggal Gerindra tadi yang belum gitu. Sudah ada kecocokankah dengan siapa kira-kira gitu PDIP akan berkoalisi? Sejauh ini belum ada penajaman sampai ke siapa ya. Belum ada penajaman. Tentu kita juga memiliki kalkulasi, karena kalau arus bawah ini saya bingung nih. Arus bawah dari ranting dari PAS itu kebanyakan. Padahal kan ini dua kutub yang berbeda. Harus bawa udah jeung PKS jeung Dr. Helmi gitu. Tapi juga nanti akan jadi dilema buat saya ketika saya mengkritisi kebijakan Pemkab gitu. Tahun kamari karena kan Dr. Helmi wakil bupati gitu kan, wakil bupati. Saya akan mengkritisi bagaimana postur APBD yang menurut saya habis oleh belanja operasi Pemda. 69% sampai 70% APBD Garut tuh habis untuk belanja operasi Pemda. Keberpihakan ke publiknya minim menurut saya. Nah, jadi ini tapi kita juga kalau ini entah kenapa ranting bisa seperti itu, karena mungkin dianggapnya incumbent, populer, elektabilitasnya juga tinggi seperti gitu. Itu juga sebuah dilema gitu. Saya selaku anggota dewan sering mengkritisi itu, tapi tiba-tiba saya nanti berkoalisi. Tapi tentu kan politik itu tidak, bukan cair ya. Dinamika lah, buat saya kemudian mengalir saja. Belum pasti juga saya jadi calon, dan ini memang ketika jadi calon pun akan menambah kegalauan saya. Ketika menemukan pasangan koalisi, galau lagi karena tetap pilkada adalah di Indonesia ini pesta demokrasi yang mahal. Betul. Yang memerlukan kos gitu. Karena memang kita begini, kita sebut saja partai PSD di Jerman ya. PSD di Jerman itu kan berdasarkan iuran anggota. Mereka punya 4 juta anggota iuran. Nah, kita partai politik iuran anggotanya kebanyakan kayak itu dari anggota fraksi gitu kan, tidak ada, sehingga akhirnya kos politik ini hanya bebannya jadi tinggi ketika untuk karena belum berjalan iuran anggota secara keseluruhan gitu kan, berbeda dengan partai politik di Jerman seperti itu. Jadi si calon tuh nggak usah mikirin uang gitu kan. Nah kali ini anak kita tetap ini kos politik itu bayangkan uang saksi harus ada 2,2 M, 4.400 TPS itu baru satu komponen, belum APK, belum biaya sosialisasi, belum biaya, itu kan hal-hal yang memang pilkada ini Tapi balik lagi tetap karena udah dapat surat tugas, ini harus coba dijalani dulu ya kan. Harus dijalani. Atau udah dinego. Atau udah dinego gitu kan misalnya. Ke DPW atau ke DPP. Ya semoga ada gotong royong. Semoga dari podcast ini terdengar. Kalau anggota DPR RI-nya si udah watir gitu kan. Tapi kalau sebagai kader harus siap ya tetap. Take home pay anggota DPR ini luar biasa. Per tahun bisa 7M. DPR itu. Kalau kita akumulasikan dari berbagai. Nah, jadi semoga mereka tergerak tapi kembali lagi buat saya, ya intinya seperti begini. Harapan saya sih masyarakat Garut bisa melek kan. Kadang kan kalau saya ke lapangan mereka nggak jadi mau pohok gitu kan. Bahasa seperti itu. Coba lihat Facebook saya, Instagram saya. Jangan kan ini juga kita perlu, ini terlepas lah, saya mau tidak disenangi. Menurut saya juga pemilihan transaksional itu berbahaya juga buat kepentingan masyarakat Garut. Karena apapun yang dihasilkan dari transaksional, dari jual beli suara, tidak akan menghasilkan pejabat yang dia bisa jadi itu yang perlu dipikirkan oleh masyarakat Garut hari ini. Berbicara ke pilkada nanti, kalau kemudian mereka secara jernih harus bisa berpikir lah, apapun yang membunuh demokrasi ini adalah politik uang. Betul. Yang kemudian orang yang dipilih dari politik uang, ketika dia sudah kosnya demikian tinggi, dia tidak akan mikirin rakyat. Tidak. Saya yakin, seyakin-yakinnya dia tidak akan mikirin rakyat seperti itu. Tapi kan katanya gitu kan, ini sistemnya udah seperti ini. Kan saya sering bilang ke teman-temannya mahasiswa waktu itu juga. Satu sisi mahasiswa itu dituntut nih, dituntut untuk masuk karena itu ranah, memang politik ini ranahnya kita untuk membuat perubahan yang lebih besar. Tapi ketika masuk ke dalam sistem tersebut, teman-teman mahasiswa itu yang dalam tanda kutip masih idealis, kebingungan. Kultur gitu kan. Kita terpaksa mengikuti arus pada akhirnya. Kemudian kalau misalkan melawan arus kita mental gitu kan. Gimana tuh tipsnya selama ada di ruang itu? Saya sendiri gini. Bayangkan loh, ketua partai 2 periode tapi suara 4.700. Ya karena memang saya mengalir buat saya. Saya nggak masang baligo. Mau milih saya alhamdulillah, nggak milih saya juga nggak apa-apa gitu kan buat saya. Kalau mau lihat rekam jejak silakan buka Google, silakan buka Instagram. Tidak menggunakan yang seperti tadi dibilang tidak menggunakan. Itu tidak ada. Itu kan
menurut saya itu membunuh demokrasi karena akan menghasilkan. Makanya kemarin saya berpikir masa nggak akan terpilih. Kebayang ada yang laporan suara itu tanggal 15 Februari. Nah kembali lagi, ini harus dilawan menurut saya. Jadi buat saya pribadi, yang saya galau itu kan bukan masalah bagaimana nanti menghadapi masyarakat. Betul. Ini yang saya galau tuh kos politik gitu kan. Yang memang uang saksi kan harus ada itu kan itu. Yang saya galau tuh itu. Kalau berbicara ke masyarakat akan pertarungan ide dan gagasan. Kalau mereka larinya ke uang akan saya silakan. Silakan mau pilih yang seperti itu. Buat saya nggak peduli mereka. Ya, tapi ini kan maksudnya akan saya edukasi dulu gitu kan. Ya itu tugas politisnya adalah mengedukasi, memerangi, karena money politik apapun ujung-ujungnya tidak akan menghasilkan kedepannya ya APBD Garut yang berpihak kepada masyarakat. Secara gagasan siap bertarung ya. Secara gagasan siap bertarung. Jadi kalau misalnya saya selesai nih, ternyata ada anggota DPR ini punya kena yuda uang saksi mah disumbang lah, sok jongjon. Saya akan konteks bertarung itu adalah ajang ide-ide gagasan. Siap menang, siap kalah. Kita tawarkan ide bagaimana membangun Garut, bagaimana menciptakan APBD Garut yang lebih pro masyarakat. Gitu kan. Karena ketika misalnya mengetatkan ikat pinggang dari belanja barang jasa 1,3 triliun, ini bisa diketatkan untuk kepentingan perbaikan ruang sekolah yang rusak berat. Ya, untuk penambahan kita rasio puskesmas masih kurang. Kebutuhan puskesmas kita 125 karena satu puskesmas untuk 25.000 penduduk. Kita masih di 67. Kita bisa memperbanyak puskesmas asal kita belanja barang jasa dikurangi, diperketat seperti gitu. Terus kemudian banyak hal itu kan tentu hal seperti ini karena saya di Dewan 10 tahun ya. Itu nanti bisa dielaborasi tajam dengan banyak hal karena saya juga ada data. Nah, itu kembali harapan saya ya kalaupun saya nanti tidak menjadi calon ya, tidak menemukan pasangan koalisi, masyarakat Garut bisa benar-benar mewujudkan pesta demokrasi ini yang benar-benar substantif, tidak dengan politik uang, tidak dengan karena dengan transaksional yang rugi mereka sendiri. Maaf, Garut sekarang IPM 3 terendah. IPM kita masih di 68-69 lah sebenarnya IPM kita kan. Sleman udah 80 lebih Sleman itu kan. Di Inso Sleman itu mereka dikasih anggaran 14 miliar hanya untuk orang yang kalau yang butuh yang sifatnya mendadak gitu kan ditaruh di BPKD Sleman seperti itu. Itu karena memang pada akhirnya dan itu mereka tuh istilahnya APBD-nya benar-benar pro ke masyarakat. Nah, itu lahir dari proses politik yang sehat. Kalau yang dengan beli suara, saya yakin tujuannya hanya untuk memperkaya diri. Karena harus ada modal yang balik lah, apalah. Itu membutuhkan hal itu gitu kan. Itu saja saya nitip. Kalau saya terlepas karena buat saya untuk berpikir jadi calon pun berat. Tadi uang saksi harapan saya sih galau dari elit yang internal. Wah sih udah khawatir maju. Terdengar nih. Pertanyaannya berarti seperti ini berarti sekarang seandainya suaranya didengar, amin, ya misalnya gitu kan. Siap berarti. Suaranya didengar berarti kos politik ternyata tersedia nih gitu kan. Gas kan optimis kah gitu kan? Gas atau kayak gimana? Atau siap sih. Karena saya sendiri sebenarnya gini, saya berbicara Sinan pun sudah naruh di ibunya. Ya, amanah itu makanya. Saya untuk kepentingan biaya kuliah selama karena kan Sinan itu per semester 32 juta betul, karena kedokteran itu kan. Saya sudah naruh 300 juta di ibunya untuk kepentingan Sinan ya, keluarga ya. Tinggal yang kecil itu kan masih SMP kelas 1 menjelang kelas 2. Anak saya 2 kan, dua-duanya cowok. Kalau untuk edukasi anak saya memang karena kebetulan memang udah semester 2 sekarang mau semester 3, saya sudah menaruh di ibunya untuk kepentingan tadi first thing first anak kan ya. Keluarga. Baru itu masyarakat dan bagaimana saya bisa menjalankan fungsi yang ini untuk sebagai wakil rakyat. Tapi tetap tanggung jawab sebagai ayah ke anak kan tidak bisa lepas. Dan tentu siap pada akhirnya karena saya sudah menaruh di ibunya untuk kepentingan. Jadi ketika kalah anak saya tetap ada untuk kepentingan studinya. Walaupun saya kemudian karena kan hari ini untuk nyalon pilkada harus mundur di dewan. Harus mundur di dewan makanya. Dan dari perhitungan misalkan kursi tadi udah kalkulasi misalnya dengan PDIP mempunyai jatah 4 kursi gitu kan. Posisi yang diincar kan G2 lah. G2 itu sudah secara eksplisit DPP menugaskan bakal calon wakil bupati. Tidak di G1. Wah, G2 kan. Karena kita realistis ya. Betul. Nah, tapi walaupun tadi dibilang misalnya ternyata ini kan masih dinamis nih. Bisa saja tetap jadi surat tugas itu maju atau nanti ternyata merekomendasikan yang lain karena telah terbentuk koalisi gitu kan. Bisa saja ada pasangan yang memang gitu kan, dianggap bagus gitu kan. Kalau dari penilaian pribadi nih, misalnya kan kita melihat calon-calon yang lain deh. Ada Pak Helmi, ada Pak Sakur gitu kan yang dinilai itu mengerucutnya bahkan ketiga nama kemarin kalau nggak salah ya untuk G1 tuh dengan Kayudi.
Itu obrolan waktu Pak Rudi dari di sini. Kalau misalnya yang cocok misalnya untuk itu, walaupun nama A pun juga tersebut, tapi mengerucut ketiga itu untuk jadi G1 nih misalnya. Pandangan dari A untuk peluang ketiga orang itu? Peluang mereka atau berpeluang berkoalisi dengan saya? Termasuk itu. Dua-duanya. Yang berpeluang itu siapa aja? 3 orang. Pak Sakur, Pak Helmi, Pak Yudi. dan Pak Yudi. Dari 3 ini mungkin ya secara Kalau saya dari kacamata yang bisa saya sangat subjektif juga. Kalau saya lihat Dr. Helmi. Kenapa begini? Saya pernah baksos, Pak. Ini cerita. Karena saya baksos kebakaran di Ciandelem, Cimuncang. Tapi itu harus lewat Sukanegla. Ada Datar Pari, Cidatar, Ciawi. Nah, itu jalan masih tanah. Kebayang kelurahan jalan masih tanah kene. Akhirnya saya badantan dengan RW saya nyumbang 15 truk sirtu dari pribadi. Tapi saya truknya 350.000. Jadi sekitar 5 jutaan lah gitu kan. Untuk pengerasan dulu minimal tong tanah gitu kan. Kesana saya menyaksikan sendiri orang yang jatuh dari motor gitu kan. Pas belusukan. Nah, akhirnya dari Dakal ada pengerasan. Jadi setelah itu dari Dakal adalah peresmian diresmikan sama wakil bupati. Saya wakil dewan ya di Sukanegla tuh enggak. Setelah peresmian itu kan Jumat. Nah, mau Jumatan lah di masjid. Akhirnya beliau diminta untuk jadi imam khotib ya, imam. Dan beliau ternyata sangat menjadi khotib itu sangat fasih. Wah, mulai lawan gimana dalam hati ya. Tapi ini bukan dia bisa jadi kebayang Tarling, kebayang bisa jadi kebayang kan dia ahli dalam arti walaupun tadi saya bilang juga ketika ini akan jadi canggung ternyata jadi berkoalisi sedangkan saya seling mengkritik ya. Dan beliau bagian walaupun beliau bukan dianggap pengambil keputusan utama ya. Tapi kan beliau bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah yaitu wakil bupati selama 2 periode 10 tahun yang dimana memang saya sering melihat ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak ke masyarakat buat saya ya. Tapi justru bagusnya ketika jadi itu bakal bisa jadi sebuah ini kepercayaan. Kalau saya lihat dari 3 orang tuh yang paling berpeluang karena terus kemarin kemarin ke Pasir Muncang itu kan saya jalan mobil tuh di jalan mobil Dr. Helmi di jalan saya di jalan kita jalan berdua nggak ada yang kenal Kak Abi mah. Dr. Helmi mah nyalampurkeun Pak Dokter macam kedah maju masyarakatnya P2ana gitu wah warau masyarakatnya ya contoh ini dari konteks seperti itu tanpa kemudian saya melebih-lebihkan juga tanpa kemudian memang kalau dari 3 figur itu tersebut antara Pak Sakur Dr. Helmi dengan Pak Yudi Lasmi kalau sudut pandang partai gimana untuk berkoalisi itu? Sudut pandang partai kan selama ini dianggap 2 kutub berbeda. Tapi apa yang tidak mungkin karena pilkada 2021 pilkada serentak yang 2020 itu ada 7 daerah yang berkoalisi antara PD Perjuangan dengan PKS. Bisa saja walaupun berat. Tadi jadi jawaban itu, tadi gue mau lanjut. Jadi kalau misalnya yang dianggap itu Pak Helmi, berarti itu karena ini masih berbeda. Yang satu tarbiyah pengajian yang satu nasional. Jadi basis masa yang berbeda. Cuman ini yang bakal jadi sebuah ini maksud saya bilang tadi, ketika dikenal sebagai pengkritik kebijakan, bakal jadi maksudnya ada trust nanti dari masyarakat bahwa ini bakal menjadi penyeimbang gitu loh. Bahwa kalau misalnya pertama misalnya Dr. Helmi pun juga terbuka gitu kan, terus A pun juga masuk, berarti kan A bakal menjadi watchkeeper gitu di situ. Karena ketika di luar, ini kan yang bakal jadi challenge ke Acik bakal tetap sarwate gitu kan. Jika baheula ketika dari dewan gitu. Tapi komitmen itu yang justru bisa dipakai justru sebetulnya gitu kan. Jadi dulu saya di luar tapi sekarang justru akan lebih ketat gitunya bakal edan dan kayaknya berarti itu yang bakal dikecengnya. Komunikasi politik yang intens kita ke situ. Ya karena ngelihat maksudnya dua-duanya sekarang kan ada di luar. Iya. Misalnya secara nasional kita lihat bahwa PKS dan PDIP kan sekarang memutuskan yang bisa jadi mungkin apakah romantisme terjadi. Ya semoga itu bisa memudahkan. Karena ketika 2 partai ini beroposisi ya menjadi di pemerintahan pusat ya. Betul. Mau tidak mau memang untuk supaya karena begini saya pribadi ini bisa saja sangat salah gitu kan. Tentu koalisi Indonesia Maju tuh akan mengamankan di tingkat daerah apakah pilkada provinsi, pilkada kabupaten kota seperti itu. Akhirnya untuk supaya PD Perjuangan bisa kuat, PKS bisa kuat, realitasnya harus bisa berkoalisi di bawah. Saling apalagi mereka 2 partai ini kan 2 kutub yang berbeda. Basis masanya, kolam masanya kan berbeda. Nah, tapi tentu kita juga tidak bisa berani karena dinamis. Bisa saja koalisi Indonesia Maju juga berkoalisi dengan PKS gitu kan. Kita bisa atau jadi ini kan sangat dinamis. Belum ada hari ini menurut saya di Kabupaten Garut
belum ada yang sudah matang. Karena kemarin ketika saya silaturahmi ke P3 kan muncul P3 sudah berkoalisi dengan PKB. Ketika saya tanya, belum berbicara calon mereka juga gitu loh. Ya terus kenapa muncul di berita atau menang? Ini hanya sekedar jadi hanya pada akhirnya itu hanya gimmick-gimmick saja. Safari politik Jadi lah gitu ya. belum ada yang tajam, belum ada yang tajam. MOU berbicara nama dari misalnya PKB-nya si A atau misalnya PD Perjuangan si A, belum ada hari ini. Atau justru plot twistnya bisa jadi 2 ya? Iya. Dan Bisa. Kita melanjutkan yang di pusat. Bisa. Bakal jadi Yudi Yudi Yuda bisa. Bagus tuh Yuyu. Iya. Oke, seperti ke narasumber yang lainnya, kita di segmen akhir selalu mempersilahkan si narasumber atau calon bupati atau calon wakil bupati untuk ngobrol langsung ke masyarakat Kabupaten Garut atau Sobat GU. Ini siapanya Sobat Garut Update, Sobat GU. Andai kata jadi itu kan nyalon, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Silahkan pesan edukatifnya disampaikan. Pertama mungkin bagaimana menciptakan postur APBD yang lebih berpihak ke publik ya. Menekan belanja operasi Pemda, meningkatkan belanja publik atau belanja pembangunan. Nah, terus kemudian kita masih menghadapi persoalan IPM yang rendah ya. Indeks pembangunan manusia. Kita fokus di sana banyak hal. Mungkin dalam konteks meningkatkan IPM, salah satunya meningkatkan rata-rata lama sekolah gitu kan, kemudian akses kesehatan. BPJS kita memang kalau di data itu 89% warga Garut yang menjadi peserta BPJS, tapi realnya yang aktif itu hanya 63%. Sehingga banyak tentu untuk meningkatkan harapan hidup juga kan salah satunya kepesertaan BPJS. Itu menjadi fokus karena selama ini APBD Garut juga dari DAU tidak ada alokasi untuk pembayaran, hanya fokus dari pajak rokok, tapi dari DAU bidang kesehatan tidak ada. Tentu kedepannya komitmen ini harus ketika kalau saya pribadi ya mendapatkan kesempatan jadi salah satu pimpinan kepala daerah, tentu apakah di wakil kepala daerah seperti itu, peningkatan IPM menjadi target utama gitu kan. Salah satunya penambahan jumlah puskesmas, kemudian penambahan kepesertaan BPJS yang menjadi penting agar karena saya pernah menemukan, mohon maaf, janda tua, Ibu Tatin di Desa Cigagade Kecamatan Banyur punya 6 anak, 6 anaknya yang 3 putus sekolah, 3 masih sekolah, rumahnya numpang tapi dia tidak masuk dalam DTKS, tidak menerima komponen bansos apapun. Dan saya telat datang. Saya datang memberikan bantuan. Tadinya saya mau perjuangkan dapat BPJS supaya dia ada. Ternyata beliau meninggal dunia. Meninggal dunia ya, berapa hari kemudian meninggal dunia. Nah, itu kan dari salah satu bukti bahwa pentingnya kepesertaan BPJS agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan medis, meningkatkan harapan hidup, salah satunya yaitu meningkatkan IPM juga. Nah, tentu ini semua itu bagaimana menciptakan APBD yang lebih berpihak kepada masyarakat. Kemudian juga bagaimana kolaborasi pendanaan dari dana CSR. Di Garut ini belum ada forum TJSLP, forum CSR, forum tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Pada perdanya sudah ada. Pak Ridwan Kamil bisa bikin Jabar Bergerak, Jabar Quick Response, itu semua dari dana CSR. Nah, kalau dana CSR ini bisa dihimpun dari berbagai perusahaan di Kabupaten Garut, ada BJB, ada banyak, dipergunakan untuk meningkatkan IPM itu bisa. Di Jawa Tengah, Jawa Timur itu dana CSR dibayar untuk premi BPJS PBI. Jadi bukan hanya mengandalkan APBD. Jadi dana CSR dialokasikan untuk bayar, sehingga banyak orang miskin yang bisa dibayar BPJS-nya. Nah, ini tentu tadi pentahelik ya, komitmen bagaimana mengoptimalkan semua potensi. Salah satunya kita belum ada forum CSR. Pada perdanya 2017 ada, saya termasuk di pansusnya, tapi karena political will dari kepala daerah tidak ada, saya forum CSR sampai hari ini belum terbentuk. Padahal kalau forum CSR Jawa Barat sudah ada dan berapa triliun sudah dialokasikan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan ya. Salah satunya Jabar Bergerak, Jabar Quick Response itu dari dana-dana CSR, sehingga bisa gerak cepat membantu masyarakat. Itu mungkin kembali lagi kalau diberi kesempatan, tentu kembali lagi bagaimana menciptakan APBD yang lebih berpihak ke masyarakat. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih ya, Wis. Silakan, Om. Ya, semoga cepat ada kabar koalisinya dengan siapa, karena kita menunggu beritanya lumayan. Iya. Udah nungguan gitu kawan. Terima kasih waktunya telah berbincang hangat bersama kita. Oke Sobat GU, mungkin itu yang dapat ditampilkan di segmen ini atau di episode ini. Kita langsung nanti akan mengundang kembali narasumber-narasumber atau calon-calon wakil bupati atau calon bupati yang lainnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.